Shalom. Hari ini kita akan renungkan Kisah Para Rasul pasal 9, teksnya ayat 1 sampai 22. Nah, sudah bagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 9. Saulus bertemu Yesus di tengah jalan ke Damsyik. Paragraf yang kedua ayat 10 sampai 16. Tuhan memanggil Ananias untuk menumpangkan tangannya ke atas Saulus supaya dia dapat melihat lagi. Paragraf yang ketiga ayat 17 sampai 22. Saulus dapat melihat lagi dan ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Dia membingungkan orang-orang Yahudi. Kesimpulan hari ini, Saulus adalah orang Yahudi yang berasal dari Tarsus di Kilikia. Dia telah belajar di bawah Gamaliel dan termasuk golongan orang Farisi. Dia usaha membinasakan jemaat dan untuk hal ini dia pergi ke Damsyik. Tetapi dia melihat cahaya memancar dan mendengar suara Yesus di tengah jalan Damsyik. Kemudian itu dia menjadi buta dan tidak makan dan minum selama 3 hari lamanya. Tuhan menyembuhkan Saulus melalui Ananias, seorang murid di Damsyik. Selanjutnya seolah-olah selaput gugur dari matanya, Saulus langsung dibaptis dan makan. Selanjutnya, dia langsung memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Perubahannya begitu heran, membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Yesus menampakkan dirinya kepada Saulus di tengah jalan ke Damsyik. Kedua, Tuhan memanggil Ananias untuk menumpangnya tangannya ke atas Saulus supaya ia dapat melihat lagi. Ketiga, Tuhan memilih Saulus untuk memberitakan namanya kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Saulus pergi ke Damsyik untuk menangkap orang-orang percaya. Tetapi dia bertemu Yesus dan tidak dapat melihat apa-apanya. Tetapi selanjutnya seolah-olah selaput gugur dari matanya, Saulus langsung dibaptis dan memberitakan tentang Yesus sebagai Mesias. Dia membingungkan orang-orang Yahudi. Kedua, Ananias, seorang percaya, diutuskan kepada Saulus oleh Tuhan supaya menumpangkan tangannya ke atas Saulus dan memberitakan rencana Tuhan kepada Saulus. Ketiga, pada saat Saulus bertemu Yesus, teman-temannya seperjalannya memang mendengar suara, tetapi tidak melihat seorang juga. Dan ketika Saulus memberitakan tentang Yesus, orang-orang Yahudi merasa heran dan menjadi bingung. Aplikasi hari ini. Pertama, percaya bahwa Tuhan telah memilih Anda untuk melaksanakan rencananya dan mengaku dengan menceritakan sesama. Sepertinya Rasul Saulus langsung berubah begitu. Kita harus berubahnya. Kedua, tetap taat atas perintah Tuhan sekalipun sungguh tidak mau melakukan itu. Ananias memang tidak mau datang kepada Saulusnya, namun dia taat. Melalui dia sudah didirikan seorang rasul yang besar, itu Paulusnya. Kita harus taat atas perintah Tuhan. Ketiga, melihatkan iman dan keyakinan tentang Yesus sampai orang-orang merasa heran dan bingung. Hari ini juga tetap berani dan tetap mengatakan tentang Yesus. Inilah kewajiban bagi semua orang percaya. Jadi PR praktik hari ini, tetap taat atas perintah Tuhan dan melakukan langsung, dan percaya bahwa Tuhan telah memilih Anda untuk laksanakan hal itu. Hari ini juga, selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.